Jadi instruktur bukan hanya instruktur yang saat ini abal-abal mengajar bisa joget cantik, itu yang saya tidak pakai. Capek, berkeringat, setelah itu seger lagi. Wajar kalau orang senam, walaupun bulan puasa pun kita tetap buka, Pak. Oh gitu. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, hari ini saya ketemu dengan Bunda Evi. Ini beliau instruktur senam yang bersertifikat. Nah, kita belum tahu nih bagaimana Bunda Evi bisa mengelola semua seperti ini. Kayak kemarin tuh instrukturnya banyak yang datang. Saya juga heran tuh. Ini kok beberapa instruktur bisa kumpul semua nih. Ini bisa mengumpulkan instruktur seperti itu. Nah, yang kita inginkan sekarang ya cerita Bunda Evi aja. Jadi Bunda Evi cerita mengenalkan dari kecil sampai sekarang. Jadi jadi instruktur. Silakan Bunda Evi. Nama, segala macam, keluarga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Happy Sofiana, berawal dari ibu rumah tangga ya. Saya mendalami senam itu dari usia 19 tahun. Alhamdulillah. Karena menikah itu umur 19 lebih 20 tahun lah. Tapi ingin punya kegiatan mandiri dan punya keahlian. Jadi saya hobi olahraga dari karate, silat dan lain-lain. Saya mengikuti senam, tapi saya pikir saya mengikuti bayar apa? Enggak, bikin saya tertarik ini saya harus bisa menghasilkan. Akhirnya saya kursus dan belajar di Bandung, di lain-lain. Setiap ada seminar, pelatihan saya ikut. Akhirnya saya mendalami dan saya mulai belajar organisasi pun dari umur segitu, 19-20 tahun. Itu jadi sampai sekarang saya mempunyai lembaga kursus LKP yang sudah menjadi tempat uji kompetensi nasional untuk melahirkan instruktur-instruktur yang berkompeten. Jadi lulusan dari sini harus wajib berkompeten gitu. Alhamdulillah. Ini kan tadinya pendidikan sekretaris ya? Saya sekretaris. Waduh, hebat ini sekretaris jadi pindah ke olahraga dan akhirnya mungkin juga dulu waktu sekolah sekretaris ya, bukan sekolah olahraga. Tapi dengan adanya kegiatan seperti itu, ini hebat sekali. Saya lihat sekarang kan saya belum lihat ya tahapan-tahapannya. Yang saya lihat kan Bunda Evi sudah maju, banyak anak buahnya, banyak tenaga instruktur senamnya. Cirebon Ibu Evi ya? Nasional juga Pak, ada yang dari Kalimantan, gitu. Papua, lulusan dari sini, dari Sukabumi dan lain-lain. Ya ada sekolahnya gimana Bu Evi? Sekolahnya tuh berapa lama kalau pengen jadi instruktur? Sekolah itu kita pendidikan itu 3 bulan. 3 bulan, jadi kita juga menerimanya online yang dari luar daerah juga yang tidak bisa datang. Tapi kalau untuk ujian kompetensinya, ujian nasionalnya harus wajib datang. Itu 1 tahun 2 kali untuk ujian nasionalnya di sini. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga LSKSI, Lembaga Senam Indonesia itu diadakan di Kabupaten Cirebon. Di Jawa Barat hanya ada 3, Bogor, Bandung, dan Cirebon sementara ini. Itu jadi kita setiap instruktur senam yang kita didik harus mempunyai sertifikat kompeten yang diakui pemerintah. Kira-kira Bunda Evi dari tahun berapa mengeluarkan sertifikat dan sudah berapa banyak nih sertifikat yang sudah baik di dalam Cirebon, Jawa Barat maupun nasional? Ya kurang lebih ada 400 lebih lah, 400 lebih yang belum dari kita, dari organisasi pun dari IPKJS Kabupaten Cirebon ada 200-an, dan untuk yang kompetennya itu kurang lebih hampir 400 se-Indonesia yang lulusan sini. Ini kan menarik ya, ada orang pengen punya kompetensi senam, dia hanya belajar online dari jauh. Nanti ujiannya aja baru kesini. Ujian nasionalnya. Nah, coba bisa cerita nggak nih untuk cerita orang-orang yang di luar Jawa
caranya seperti apa daftarnya? Silakan. Ya kita online langsung, kita praktek pun diperagakan langsung online, dan untuk tugas-tugas pun mereka mengirimkan setiap praktek di lapangan, mengirimkan saya, nanti kita seleksi, kita cross check yang benar dan salah semua dari awal dasar-dasar aerobik sampai akhir aerobik itu mereka harus menguasai, paling tidak mengerti untuk penanganan cederanya, untuk yang keseleo atau saat berlatih ada yang cedera, kita harus benar-benar bisa memahami. Jadi instruktur bukan hanya instruktur yang saat ini abal-abal mengajar bisa joget cantik, itu yang saya tidak pakai. Saya harus memprioritaskan instruktur yang benar-benar kompeten dan mempunyai keahlian. Oh, ini menarik sekali nih teman-teman dan pemirsa sekalian. Jadi ternyata instruktur ini sudah dapat pelatihan sejak dini ya, pelatihan terus. Biasanya ada berapa tahapan tuh udah? Kalau kita sekolah SD, SMP, SMA, kalau ini gimana? Saat ini untuk dasar, level dasar itu yang kursus, level 2 untuk kompeten, dan level 3 untuk yang kompeten juga. Jadi kita masing-masing punya kompetensi level 2 dan 3 saat ini. Untuk level 4 ada lagi, tapi memang belum kita belum ada, belum diujikan baru sampai level 3. Alhamdulillah. Ini menariknya Bunda Evi ini dulu hobinya karate, silat, terus berlanjut ke senam. Ini Masya Allah, sekarang saya lihat juga gedung senamnya sangat bagus ya, rame terus gitu. Ini menunjukkan bahwa ini banyak peminatnya. Nah, sebenarnya bayarnya berapa sih kalau daftar senam ke sini? Kita kalau daftar itu sesuaikan dengan ujian kompetensi juga saat ini, tapi disesuaikan dengan online. Ada mamanya kita ngambil, ada yang 3 privat untuk yang reguler dan online. Jadi kita macam-macam bervariasi itu dengan harga-harga yang berbeda. Tapi kalau untuk ujian nasionalnya kita sudah mengikuti dari pusat, tidak bisa berubah itu. Alhamdulillah. Ini Bunda Evi, selama jadi instruktur senam ada nggak kendala-kendala yang menyedihkan lah ya? Mulai dari apa, ada kendala-kendala nggak? Kendala yang berarti barangkali pernah pengalaman cedera apa gimana gitu, silakan. Banyak, ada juga di lapangan pun ada. Jadi kita memang harus, instruktur senam harus menguasai ilmu sedikit. Di kita juga ada BHD, jadi bantuan hidup dasar. Saat yang pingsan itu apa yang harus ditangani. Jadi memang benar-benar ada saat yang latihan cederanya keseleo, itu gimana caranya, kita harus cepat tanggap. Jadi untuk penanganan pertama, untuk selanjutnya memang kita bukan orang medis, kita arahkan ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah belum pernah yang parah, paling pingsan karena kecapean, pingsan untuk langsung jatuh nggak pernah, paling pening saya arahkan ke samping, istirahatkan, cuma nanti mulai lagi biasa. Jadi kita selalu bilang ke member-member, ke anggota senam, ini senam jangan dipaksakan, yang tahu kondisi tubuh kita itu kita sendiri. Jadi jangan melihat instruktur atau teman sebelah yang semangat atau drop. Jadi untuk ada kategori senam yang tidak boleh diikuti seperti penyakit jantung, mempunyai darah tinggi yang benar-benar, yang untuk penyakit-penyakit lain ada yang tidak boleh diikuti juga. Kan kemarin saya ikut senam ya. Ikut senam, saya udah menyaksikan sendiri. Ada beberapa orang pernah senam tempat lain, katanya senam di Bunda Evi ini lebih enak. Dia bilang ini lebih menyegarkan, cuma satu katanya, lebih capek. Saya lihat tuh, kata dia tuh enak nih, Pak Haji enak sekali senam di Bu ini. Kita nanti mau ikut lah, kalau ada senam-senam saya ikut. Cuma yang bikin gak enak tuh capek katanya. Apa emang porsinya beda tak senam di Bunda Evi sama tempat lain? Senam enggak juga sih. Senam kita kan kategori ada senam jantung sehat, ada tadi pagi ada senam jantung sehat. Di sini ada senam zumba, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada ponfit, ada untuk kardionya, ada aerobik yang pemula, ada aerobik yang untuk istilahnya senior. Jadi kita mengikuti mereka juga, mereka yang mengikuti dengan kemampuan diri. Jadi nggak semuanya
untuk usia lansia yang sudah tidak mampu ikutnya ke Zumba, atau yang benar-benar tenaganya menguras. Tidak, di sini ada senam jantung sehat. Jadi mereka capek, berkeringat, setelah itu seger lagi. Wajar kalau orang senam. Jadi banyak, jadi ada usia yang tidak mampu mengikuti kelas-kelas tertentu, ya tidak diikuti gitu. Jadi saya lihat juga kemarin tuh ada yang sepuh, dia semangat. Saya tanya, Bapak tiap senam saya ikut terus karena selama ini bikin sehat gitu. Jadi saya ikut bangga nih sebagai warga ya, sebagai wakil rakyat melihat ada kegiatan bugar sepanjang hayat ya, sepanjang sepanjang usia. Sehingga usia berapa aja bugar. Ini kan kondisi kita yang paling berat itu ketika penyakit datang ya. Penyakit datang, stroke itu kan sekarang udah merata Bunda. Nah, dengan senam itu kayaknya ini mudah-mudahan menghindari ya stroke itu ya. Jadi mungkin Bunda bisa cerita ya ke teman-teman ya, anjuran ya. Pertama ke orang pemula, terus ke yang biasa senam, dan mungkin anjuran juga kepada yang ikut mau berlomba. Kan tentu aja prestasinya dilihat tuh. Ya, ada prestasi juga. Silakan Bunda, barangkali bisa pesan kepada masyarakat seperti apa? Ya, untuk masyarakat, untuk anggota-anggota senam yang mau mengikuti olahraga apapun baik, tapi sesuaikan dengan kemampuan diri. Kalau bisa itu minimal itu olahraga itu seminggu 3 kali, dan maksimal untuk member-member atau anggota senam atau olahraga yang lain itu seminggu 5 kali maksimal. Jangan sampai kadang ibu-ibu pun saya coba dulu minggu ini senam, nanti datang lagi 2 minggu lagi. Itu jantung yang biasa bergerak, biasa diolah, itu akan berhenti bergerak, itu yang sebenarnya membuat banyak kebocoran jantung atau apa. Itu yang dialamin sendiri dengan ibu saya. Ibu saya rajin, sempat setelah ada kegiatan-kegiatan sendiri di rumah berhenti, itu dialamin cepat capek. Yang biasa olahraga itu walaupun bulan puasa pun kita tetap buka, Pak. Oh gitu. Buka pagi jam 6, setengah 7, tapi porsinya kita kurangin. Sore sebelum buka dan malam ada. Jadi setelah taraweh. Jadi kita porsinya yang biasanya 1 jam full itu saya kurangin. Jadi yang penting mereka berkeringat setelah senam. 1 jam 2 jam buka puasa, seger kembali itu. Jadi walaupun puasa tetap jalan nih. Tetap jalan. Wah, hebat ini. Pagi, sore, malam. Ini baru namanya continue terus ya. Ya mudah-mudahan ini pesanan-pesanannya udah banyak ya. Udah di mana-mana saya lihat Bunda itu udah sangat terkenal, dan terima kasih pada para pemirsa yang berbahagia. Buat saya, kita lihat Bunda Epi begitu baik, begitu bisa memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan nih kita akan menjadi orang yang bugar sepanjang usia. Jadi kita banyak nih masalahnya, masih muda kelihatan kayak tua. Ini kan gara-gara mungkin darahnya kurang mengalir ya, kurang bergerak sehingga kelihatan. Sekarang saya ketemu beberapa anak muda sudah mulai cuci darah. Saya lihat nih, pertama dari nggak kurang olahraga, yang kedua makanan sembarangan, pola makannya. Pola makan. Jadi ini dua ini bisa berbahaya. Makanya saya berpesan kepada kita semua, para pemirsa, yang penting tadi ada olahraga dan pola makan yang baik. Saya pesan 2 aja, karena ini akan menyehatkan kita. Karena makanan yang kurang baik kadang-kadang itu membuat orang menjadi mudah terserang penyakit. Dan ketika nggak olahraga, lebih lagi itu. Karena penyakitnya lebih mudah, karena awal penyakit itu dari darah yang tidak tersentuh ya, tidak terasa. Makanya jangan sampai nanti ada kesemutan ya. Kita nanti yang punya kesemutan itu, ini gejala-gejala berarti jantungnya udah mulai melemah. Maka olahraga sesuai umur dan sesuai kebutuhannya. Kemampuan diri. Jadi juga. jangan sampai olahraganya diporsir, nggak tepat. Tadi udah saya terima kasih, ini dapat ilmu saya. Jadi mudah-mudahan nanti kepada pemirsa sekalian, olahraga ingat ya, 2 aja yang diingat tuh. Pertama, bagaimana olahraga rutin dengan baik. Yang kedua, makanan sehat. Ya, dengan 2 ini mudah-mudahan akan dibadikan 2 juga nih manfaatnya.
sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, dua itu yang dibutuhkan oleh kita, dan akhirnya kita juga bisa membantu masyarakat kita, membantu negara kita. Oh iya, saya belum lupa nih. Apa peran pemerintah nih, Bunda? Ada nggak peran pemerintah dari kita sehingga mensupport apa seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini pemerintah walaupun dari nasional pun kita pernah diberikan beasiswa untuk siswa untuk usia yang susah itu, karena memang usia untuk beasiswa usia 17 sampai 25, sedangkan instruktur senam itu banyaknya di atas 30. Itu kesulitan lembaga kita itu karena usia produktif. Usia produktif 17 sampai 25. Sedangkan untuk olahraga itu terutama untuk senam itu usia instruktur itu di rata-rata 30 ke atas. Jadi itu yang pernah diberikan pemerintah kita. Untuk pemerintah daerah juga alhamdulillah selama ini, karena kita ada di organisasi juga yang aktif, karena instruktur senam juga disupport setiap kegiatannya untuk setahun berapa kali, untuk ke Fornas, untuk Porkap dan lain-lain, kita ada dari pemerintah daerah, alhamdulillah. Dari pemerintah nasional itu pusat pun ada, dari dinas kementerian, dari kementerian dinas pendidikan kita selalu dipantau juga kegiatannya. Terus kita kan dari senam untuk semua olahraga pun kita ibadah. Niat kita untuk sehat, seperti ibadah kita kepada Allah juga sama itu. Jadi semua di instruktur sebelum senam kita harus berdoa untuk meminta kesehatan, dan diakhiri dengan doa penutup juga. Di situ saya didik semua instruktur, walaupun dari instruktur aerobik, jantung sehat dan lain-lain gitu. Wah, ini hebat, lengkap berarti ya di sini nih bisa seperti itu. Berarti kalau tadi ya instrukturnya kurang muda umurnya, berarti nanti bisa diusulkan ada ekstrakurikuler di SMK dan SMA supaya ikut. Bisa nggak nih kerjasama pemerintah? Kira-kira gimana menurut tanggapan Bunda nih, kalau ini pemerintah pengen ekstrakurikulernya anak SMK nanti ikut senam, nanti kan dia itu bibit unggul ya. SMK umur berapa sih SMA? Kelas 1 apa? 15 sampai lulusan 17. Lulus 17 ya. Jadi kalau anak SMK itu SMA ya, SLTA, dia bisa dididik, nanti kan ada instruktur muda, bisa menghasilkan untuk tenaga pengajar juga nantinya. Nah, nanti kita minta pemerintah, terutama pemerintah Cirebon, karena ini Buddha FID Cirebon, pemerintah Cirebon ini jadi pemikiran kita bersama bagaimana. Tapi karena SMK itu SLTA itu ranah Jawa Barat, nah kita minta Jawa Barat bahwa saya dibolehkan ekstrakurikuler tentang senam, dan ini menyehatkan anak-anak ini. Nanti kalau instrukturnya banyak, ini kan bagaimana menggerakkan di masyarakat, mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga. Ini perlu di kita, karena yang paling bahaya kalau masyarakat mager. Ini kan kita akan memusuhi masyarakat mager. Generasi mager ini generasi yang berbahaya dan mengancam kita semua. Maka senam ini mudah-mudahan menghilangkan generasi mager sekaligus menjadi ceria gitu. Jadi dengan senam, ya mudah-mudahan para instruktur juga merancang siap-siap ya kalau jadi guru nanti di SLTA. Siap-siap ya instruktur ya kalau disiapkan. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan buat kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Kalau masyarakat bisa langsung senam di sini, tapi kalau di SLA bisa ada ekstrakurikulernya bisa senam, ini menyehatkan masyarakat bersama dan akhirnya mencari bibit-bibit unggul untuk instruktur. Jadi instrukturnya bisa instruktur muda yang dapat beasiswa tadi ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya atas sambutan hari ini. Saya senang ketemu dengan Bunda di tempat ini. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua, berkah masyarakat Cirebon dan menjadi berkah untuk masyarakat Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya.